Kain-kain, apakah buku yang berisi gambar ini sudah di hadapan kain? Jika kain sudah mempersiapkannya, marilah kita mendengarkannya baik-baik. Ingat, aman kain mendengar musik, baliklah buku bergambar milik kain di halaman berikutnya ini. Nah, selamat mendengarkan sambil melihat gambarnya. Gambar 1. Sebelum penciptaannya. Pada mulanya tidak ada manusia, binatang, laut, pohon, matahari, dan benda-benda lainnya. Keadaan kotang kabut dan tidak teratur. Pada mulanya yang ada hanyalah Allah. Hanya dengan firman-Nya Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini, misalnya matahari, bulan, langit, dan bumi. Gambar kedua, Allah berpandir. Buku yang ada di gambar di sini disebut Alkitab. Kabar yang kau sampaikan semuanya diambil dari Alkitab. Melalui Alkitab ini Allah berpandir kepada kita. Alkitab menjelaskan tentang Allah dan perintah-perintahnya. Allah sangat mengasihi manusia. Alkitab menunjukkan bagaimana caranya supaya manusia dapat selamat atau lepas dari hukuman dosa. Gambar ketiga, pembulahan. Allah membelah segala macam pohon, burung, ikan, dan lauk-lauk. Semuanya diciptakannya baik sekali. Allah juga membelah manusia. Allah mengangkat manusia menjadi penguasa atas segala ciptaannya. Allah menghendaki supaya ciptaan ini hidup rukun. Gambar keempat, Adam dan Hawa. Lelaki yang pertama dinamai Adam, dan betina yang pertama dinamainya Hawa. Adam dan Hawa hidup bahagia di kebun yang bernama Taman Eden. Allah berkata kepada Sia, buah yang ada di dalam kebun ini ulih kait makan, kecuali buah dari pohon yang satu ini jangan. Aman kait melanggar perintah ini, kait akan dihukum. Tetapi setan datang menipu Sia, Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang itu. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Sia membuat dosa. Adam dan Hawa disuruh lari dari Taman Eden. Tetapi Allah tetap ingin mengasihi Sia. Allah berjanji akan mengutus juru selamat yang dapat menghapus dosa Sia.
Gambar kelima, Kain agan Habel. Adam agan Hawa jatuh ke dalam dosa. Semua manusia keturunan Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Uyang yang memegang kayu pemukul niin bernama Kain. Kain adalah anak Adam. Kain benci kepada Habel, adiknya. Kain memukul Habel sampai mati. Kain membuat dosa. Kain dan aku yang juga pernah berbuat dosa, cuma tidak tahu mau mengakuinya. Kita sering belah ketumbukan, berjudi, berzina, menyembah berhala, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Tuhan tidak senang terhadap dosa. Gambar ke-6, perahu Nuh. Manusia keturunan Adam makin lama makin jahat, sehingga Allah akan menghukum sia. Banjir besar akan datang sebagai hukuman dari Allah. Tetapi masih ada uyak yang percaya kepada Allah. Nama uyak nantai adalah Nuh. Allah menyuruh Nuh membelah perahu besar. Setelah perahu itu selesai dipulah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam perahu itu. Nuh juga membawa banyak orang lain masuk ke dalam perahu. Tetapi sia tidak percaya kalau Allah akan menghukum sia. Gambar ke-7, Pasak. Setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam perahu, Allah mengunci pintu perahu lantai. Hujan deras pun turun sehingga terjadi pasang besar. Semuanya tenggelam oleh arai. Uyang banyak hendak tuyut Nuh naik ke dalam perahu, tetapi tidak bisa, sebab Allah telah mengunci pintu perahu lantai. Semua uyang yang berada di luar perahu lantai mati, sebab mereka tidak percaya kepada Allah. Nuh dan keluarganya selamat, sebab Nuh taat kepada Allah. Gambar 8, Abraham, Sarah, agan Ishak. Abraham niin salah seorang keturunan Nuh. Abraham percaya kepada Allah. Allah berjanji kepada Abraham agan Sarah bininya yang manang nantai bahwa sia akan mempunyai anak. Setelah sia tua sekali, barulah Abraham agan Sarah mendapat anak laki-laki. Anak nanti dionjinya nama Ishak. Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishak akan datang seorang juru selamat yang dapat menghapus dosa manusia. Dosa aku dan dosa Siak juga. Gambar 9, Musa agan perintah Allah. Musa adalah seorang keturunan Abraham agan Ishak. Musa percaya kepada Allah. Allah menyuruh Musa naik pucuk bukit. Di santai Allah memberikan perintah-perintahnya kepada Musa. Pada gambar niin kita nian Musa turun dari bukit membawa perintah Allah nantai. Allah menyuruh Musa menyampaikan perintah-perintahnya kepada yang banyak. Allah hendak supaya semua orang mentaati perintah-perintahnya nantai.
Gambar 10. 10 perintah Allah. Beberapa dari perintah Allah yang disampaikan melalui Musa digambarkan di sitan. Gambar di kibak pucuk, jangan menyembah patung atau benda bukai. Gambar di tengah pucuk, dalam seminggu, 6 hari kita bekerja, hari yang ketujuh adalah hari istirahat. Agan hari nanti untuk menyembah kepada Tuhan. Gambar di kanan pucuk, bebiak-bebiak harus menghormati orang tuanya. Gambar di kibak bawah, jangan membunuh uyak. Gambar di tengah bawah, jangan berzina. Jangan menghendai betina bukai selain bini sendiri. Gambar di kanan bawah, jangan mengolit. Jangan mengingini baraku yang bukai. Gambar ke-11, korban penghapusan dosa. Pada zaman Abraham agan Musa, sia berbuat dosa. Allah menyuruh sia menyembelih domba. Uyang nanti mengorbankan domba sebab inyo menyesali dosanya. Sekarang kita tidak perlu lagi menyembelih domba atau lau yang bukai sebagai tanda penghapusan dosa. Allah telah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus, dan telah mati untuk menggantikan hukuman dosa kita. Ia dicambuk, dipangkuk, bahkan sampai dibunuh. Tetapi pada hari ketiga, ia bangkit lagi. Seharusnya kita lah yang harus menanggung hukuman antai, karena kita sudah banyak berdosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga hukuman nanti diambilnya, ditimpakannya kepada dirinya sendiri, supaya kita yang percaya padanya niin tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita mengakui dosa kita dan percaya kepada Yesus, maka segala dosa kita akan diampuni olehnya. Gambar 12. Malaikat agan Maria. Beginilah caranya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ia menepati janji Allah kepada Adam agan Hawa. Yesuslah juru selamat yang dapat menghapus dosa manusia. Ada seorang betina yang bernama Maria. Ia masih perawan, belum pernah tidur bersama laki-laki. Ia sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang namanya Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Allah datang kepada Maria. Malaikat itu berkata, Allah Roh Kudus akan membuat ia mengandung seorang anak laki-laki. Anak nanti harus dinamainya Yesus. Yesuslah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Malaikat nanti juga memberitahui hal itu kepada Yusuf, tunangan Maria, dalam mimpinya. Yusuf tidak bersetubuh agar Maria sampai Yesus lahir. Gambar ke-13, kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan kemudian, pada suatu malam Maria melahirkan seorang bayi laki-laki. Lalu pada malam nanti juga malaikat datang kepada sekelompok buka gembala yang ada berjaga kambing domba sia. Malaikat nanti berpandir,
Pada malam niinan juru selamat yang dijanjikan Allah sudah lahir. Yesuslah yang dapat menghapuskan segala dosa kulo. Lalu gembala nantai berjalan mencari Yesus lalu menyembahnya. Gambar 14. Yesus sama manusia biasa. Yesus bertambah besar sama anak-anak biasa. Dalam gambar sebelah kibak dapat kita lihat waktu Yesus berumur 12 tahun. Ia dapat mengajar tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Yesus mengetahui segala sesuatu sebab ia adalah Allah. Dalam gambar sebelah kanan kita lihat Yesus sudah berumur 30 tahun sedang mengajar orang banyak. Ada yang percaya agaknya, ada yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi Allah menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Allah menghendaki supaya kita ini taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15. Pembuatan Yesus yang ajaib. Allah yang kita percayai itu namanya Yesus. Ia sungguh hebat. Yesus sangat berkuasa, lebih kuasa dari segala setan atau dukun. Lihat gambar di sebelah kibak. Yesus dapat menyembuhkan yang buta. Lihat gambar di tengah. Yesus dapat menghidupkan yang mati. Lihat gambar di sebelah kanan. Yesus dapat berjalan di pucuk arai. Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Gambar 16. Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Yesus mengajar tentang Allah, agarnya menghendaki setiap orang taat kepada Allah. Tuhan Yesus menerangkan kepada yang banyak bahwa manusia nyantai berdosa. Tetapi siap Godi lalu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipangkuki, diigahi agar diulu-ulu. Tuhan Yesus awin sanggup melawan. Apa sebabnya? Sebabnya Tuhan Yesus rela menderita seperti nyantai dengan maksud untuk menanggung segala hukuman dosa kita manusia. Gambar ke-17. Yesus disalib. Tuhan Yesus tidak hanya disiksa. Tuhan Yesus dipakukan pada kayu salib yang nanti disalibkan. Tetapi Allah menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus nanti adalah korban karena dosa kita. Tuhan Yesus menanggung hukum dosa Kain agar dosa aku sampai ia mati. Kalau kita mengakui dosa kita agar percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Apakah Kain hendak percaya agar berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menanggung hukuman dosa Kain? Gambar 18. Kebangkitan. Setelah Tuhan Yesus mati di salib entai,
kawal-kawal Tuhan Yesus mengubur tubuh Tuhan Yesus di dalam sebuah kuburan pada bukit batu. Lalu pintu kubur nanti ditutup dengan batu besar. 3 hari kemudian, Maria akan kawal-kawalnya datang ke kuburan. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada. Yang ada hanyalah malaikat. Kata malaikat nanti, Tuhan Yesus tidak ada di siitan. Yesus hidup kembali. Sampai sekarang nih, Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa kepadanya, Tuhan Yesus mendengar doa kita agar hendak memperhatikan hidup kita. Gambar 19, Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, banyak uyak nian inyo akan berbicara dengan inyo. Seorang dari muridnya yang bernama Thomas tidak ada waktu Tuhan Yesus hadir. Sehingga inyo tidak percaya bahwa Yesus sudah hidup kembali. Lalu Thomas berpandir, sebelum aku menian luka bekas paku pada tangannya, aku tidak percaya bahwa inyo sudah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus datang pada Thomas agar memperlihatkan bekas lukanya. Thomas percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit kembali karena inyo sudah nian. Tapi Tuhan Yesus menghendaki supaya kita percaya kepadanya walaupun kita membolok nian inyo dengan mata kita sendiri. Gambar 20, kenaikan. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, inyo mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Kata Yesus, sekarang aku akan naik ke surga. Setelah ini aku betulak, kain harus memberitakan tentang aku kepada semua uyak. Jelaskan bahwa aku pernah disalib untuk menanggung hukuman dosa kain. Agar setiap uyak yang percaya kepadaku, dosanya diampuni. Nanti inyo boleh tinggal bersama aku di surga. Lalu murid-muridnya niat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kemudian 2 malaikat datang akan berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, pada suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus akan mengangkat semua orang yang percaya kepadanya pulang ke surga. Hendak cedokain percaya kepada Tuhan Yesus supaya nanti dapat ke surga. Gambar 21, salib. Salib mengingatkan kita akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus awaknya berdosa, walaupun demikianan, inyo rela disiksa agan mati di salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Dosa sia agan dosa aku. Tuhan Yesus bangkit kembali agan tinggal di surga. Doi niinan, inyo selalu menolak uyak yang percaya kepadanya. Aman kita mengakui dosa kita akan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapus. Agar niin kita dapat tinggal bersama Tuhan Yesus di surga. Gambar 22, 2 jalan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada 2 jalan. Jalan yang lebar akan jalan yang sempit. Setiap uyak sejak lahir udah ada di jalan yang lebar. Jalan yang lebar niin menuju hukuman dalam api yang tidak dapat dipadamkan. Apabila siku uyak percaya kepada Tuhan Yesus,
agan taat kepada perintahnya, inyo berpindah dari jalan yang lebar ke jalan yang sempit niin. Jalan yang sempit niin menuju hidup dengan Allah di surga. Aman kaitan percaya kepada Tuhan Yesus akan berjalan di jalan yang sempit. Aman kaitan honda katakan kepada Tuhan Yesus dengan inan. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku berdosa. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa aku. Tuhan ampunilah aku akan ubahlah hidupku niin. Aku hendak tinggal bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Yesus. Amin. Aman kain sungguh-sungguh berkata demikian kepada Tuhan Yesus. Inya menjadikan kain anak Allah, agar Allah menjadi bapa kain. Gambar 23. Anak-anak Allah. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukum dosa kita, maka kita diampuni. Tuhan Yesus mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Uyak yang telah mengalami hal ini, inyo sebenarnya disebut yang sudah percaya. Inyo dapat memanggil Allah itu Bapai, agar inyo disebut anak Allah. Allah mengasihi semua uyang dari segala macam suku bangsa, agan segala suku. Dalam gambar niin dapat kita niat Tuhan Yesus sedang menyambut semua uyang yang percaya kepadanya. Allah menghendaki agar kait nagat aku juga percaya kepada Tuhan Yesus, agar menjadi anak-anak Allah. Gambar 24. Yesus agar Nikodemus. Dalam gambar niin kita nian Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap agar suyak guru agama yang namanya Nikodemus. Tuhan Yesus menerangkan bahwa setiap uyak percaya untuk dapat masuk ke surga, nyo harus diperbarui jiwanya. Hanya Roh Kudus yang dapat memperbarui jiwa manusia. Kita sendiri nyo dapat memperbaruinya, sebab kita sudah berbuat dosa. Jika kita mengakui dosa akan percaya bahwa Yesuslah yang dapat menghapus dosa kita, Roh Kudus akan mengharui jiwa kita. Kemudian Nikodemus mengakui dosanya akan percaya bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat yang dapat menghapuskan dosanya. Tetapi bagaimana dengan Kain? Gambar 25. Kedatangan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia niin, inyo berjanji akan mengirim penulung kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus pulang ke surga, murid-muridnya berkumpul akan berdoa bersama. Tiba-tiba Roh Kudus turun akan mendiapi sia. Inyo memberikan mereka kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Roh Kudus mendiapi setiap uyak yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penulung agan penghibur sia. Roh Kudus menulung sia untuk mengerti firman Allah. Inyo menulung sia untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Uyak yang sudah percaya tidak perlu ditulung roh yang lain. Roh Kudus rindu menulung uyak yang sudah percaya, tetapi hanya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar 26. Berjalan di dalam Torah. Uyak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan uyak yang berjalan di dalam golap. Sia seringkali tersesat akan jatuh.
Siap perlu siku uyak yang dapat menunjukkan jalan yang benar akan jalan yang salah. Uyak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan uyak yang berjalan di dalam Torah. Roh Kudus adalah penunjuk jalan nantai. Ia selalu bersedia untuk menolong kita. Roh Kudus menerangi jalan kita dengan firman Allah. Gambar 27. Taatlah kepada firman Allah. Uyak yang sudah percaya ini milik Tuhan Yesus. Oleh karena nanti kehidupannya harus menyenangkan hati Tuhan. Ia harus taat kepada perintah Tuhan Yesus agar setia dalam sembahyang. Alkitab mengatakan bahwa uyak yang sudah percaya tidak boleh berzina, berporap, mengolit, menyembah berhala atau roh uyak mati. Ia harus bergaul dengan baik kepada semua uyak. Gambar 28. Keluarga uyak yang sudah percaya. Keluarga yang sudah percaya harus hidup menurut firman Allah. Laki yang sudah percaya mengasihi istrinya, agar istrinya sudah percaya menghormati lakinya. Laki bini harus saling menolong. Siak harus mengasuh anak-anak siak dengan baik, agar mengajar tentang Tuhan Yesus kepada anak-anaknya. Semadik yang baik harus berdoa bersama setiap hari. Gambar 29. Mengasihi musuh. Allah menyuruh uyak percaya supaya mengasihi semua uyak yang termasuk uyak yang berbuat jahat kepadanya. Pada gambar sebelah kibak niin, kita melihat dua uyak yang pemainnya bermusuhan. Tapi sekarang niin sudah baik kembali. Dalam gambar sebelah kanan kita melihat uyak yang sedang menuluk uyak yang berasal dari suku Bukai. Uyak memusuhi sukunya. Uyak yang sudah percaya harus berbuat baik kepada semua uyak, agar hendak mengampuni uyak yang berbuat salah kepadanya. Gambar 30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dalam gambar ini dapat kita lihat dua uyak yang sedang mencucul patung, jiman agar bonda-bonda keramat. Uyak yang sudah menerima Tuhan Yesus tidak boleh menyembah ataupun minta tolong kepada dukun, patung, jiman, benda keramat, ataupun roh uyak mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang ada. Jadi kalau kita sakit atau golak, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jiman, roh uyak mati. Mintalah tolong kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Katakan apa yang kalian perlukan. Tuhan Yesus sangat baik, mengasihi kalian. Tuhan Yesus mendengar doa kalian agar selalu bersedia untuk menolong kalian. Gambar 31. Mengusir setan. Dalam gambar niin kita nian siku uyak yang dirasuk setan. Segala tali agar rantai dapat diputuskannya. Karena setan yang ada di dalamnya ini kuat sekali. Tuhan Yesus mengusir setan yang memasuki uyak nantai. Uyak nantai menjadi sembuh.
Setan terpaksa keluar dari uyak nantai. Karena Tuhan Yesus jauh lebih kuasa dari segala setan. Setan takut kepada Tuhan Yesus. Jangan menyembah setan. Kalau kait diganggu setan, jangan minta tolong kepada dukun. Mintalah tolong kepada Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengusir segala setan-setan nantai. Gambar 32. Tuyut Tuhan Yesus. Iblis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus. Inyo musuh uyak-uyak yang sudah percaya. Iblis atau setan hendak supaya uyak yang sudah percaya selalu memikirkan mengenai banyak duit, pakaian, agar barang-barang bukai. Iblis menghendaki supaya uyak yang sudah percaya melupakan Allah. Tetapi uyak yang sudah percaya seharusnya taat agar setia kepada Allah. Uyak yang sudah percaya tidak boleh sampai berhutang. Inyo selalu ingat akan janji Tuhan. Ya ampan semua yang dibutuhkannya akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar 33. Apabila uyak yang sudah percaya berdosa lagi Dalam gambar ini kita niat siku uyak laki-laki yang sudah berbuat dosa banyak. Dalam menghamburkan duit yang dipulihnya dari bapaknya. Inyo berjinah, berjudi, agar berpoya-poya sekehendak hatinya. Setelah duitnya habis dan kawal-kawalnya meninggalkan inyo menyesal. Inyo kembali kepada bapaknya agar minta ampun. Karena bapaknya mengasihinya, inyo diamputi agar diterima kembali. Kalau kita berbuat dosa lagi, kita juga harus menyesal, bertobat agar mengakui dosa kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa kita. Firman Tuhan berjanji, aman kita mengampuni dosa kita, maka inyo adalah setia akan adil. Sehingga inyo akan mengampuni segala dosa kita, agar menyucikan kita dari segala kejahatan. Gambar 34. Penyakit. Semua uyak membawi sudah percaya maupun yang belum percaya dapat sakit. Dalam gambar ini dapat kita lihat siku uyak yang sedang tidur sakit. Uyak dapat sakit karena inya memakan yang tidak baik. Karena minum air yang kotor, karena tidak memelihara tubuhnya. Uyak yang juga dapat menjadi sakit karena kena sihir, karena rasuk setan. Jika siku uyak yang sudah percaya sakit, apa yang harus kita lakukan? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu mendengar doa kait. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Jika ada dokter atau rumah sakit, ulih membuat kesehatan. Tuhan Yesus juga dapat memakai obat-obatan untuk menyembuhkan kait. Tetapi jangan kait pergi ke dukun. Mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala dukun agar roh-roh jahat. Gambar 35. Kematian. Aman siku uyak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus mati, tubuhnya dipasarkan. Tapi jiwanya akan ke surga sebab dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Aman siku uyak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus mati, tubuhnya dipasarkan, tapi jiwanya akan dihukum dalam api sebab masih berdosa.
Bagaimana kalau kain sekarang niin mati? Apakah jiwa kain sudah dibersihkan dari segala dosa supaya dapat ke surga? Gambar 36. Tubuh Tuhan Yesus. Setiap bagian dari tubuh kita mempunyai tugasnya masing-masing. Misalnya mata untuk nian, mulut untuk berpandir, agan kelindakan untuk mendinga. Jika salah satu bagian dari kita ini sakit, seluruh tubuh kita merasa sakit. Allah mengatakan bahwa setiap uyak yang sudah percaya itu seperti bagian-bagian dari tubuh kita ini. Dan Tuhan Yesus adalah kepala dari tubuh kita nanti. Setiap uyak yang sudah percaya mempunyai tugas yang berbeda-beda. Misalnya berkhotbah, mengajar firman Allah, menyanyi, menuluk uyak agar yang lain-lain. Setiap uyak yang sudah percaya adalah saksi dari Tuhan Yesus. Semua uyak yang sudah percaya harus saling mengasihi agar saling membantu. Gambar 37. Berkumpul bersama. Allah memerintahkan agar kita menyediakan sutik hari untuk Tuhan. Semua uyak yang sudah percaya berkumpul untuk sembahyang, berdoa, agar menyanyi memuji Allah bersama-sama. Salah seuyak yang sudah sungguh-sungguh percaya bisa mengajar dari firman Allah. Uyak yang sudah percaya harus memperingati hari kematian agar kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Gambar 38. Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus sekarang niinan ada di surga. Tapi suatu hari nuunan Inyo akan datang kembali ke dunia niinan. Apabila Inyo datang, semua uyak yang sudah percaya akan diangkatnya ke surga. Tetapi bagi uyak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, akan ditinggalkannya dan akan dihukumnya di dalam api. Aman kan sudah percaya apabila Tuhan Yesus akan datang niin? Bagaimana kan sekarang ninan? Gambar 39. Berbuah. Dari pohon kita ninan, kita harapkan buah. Dahat yang tidak membuahkan akan dipotong, akan dibakar. Tuhan Yesus mengkamakan diri Inyonya sebagai batang pohon, agar uyak-uyak yang sudah percaya kepadanya sebagai dahat-dahat Inyo. Dari uyak yang sudah percaya niin, Tuhan Yesus mengharapkan buah-buah yang baik. Yang dimasukkan dengan buah-buah nanti ialah kasih, sukacita, keboian, kesediaannya akan menuluk uyak, kejujuran akan kesucian hidup. Buah-buahan ini akan timbul dalam kehidupan uyak yang sudah percaya oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Gambar 40. Memberitakan kepada uyak lain. Percayakah kain kepada Tuhan Yesus? Kalau kain benar-benar percaya, katakanlah kepada semadikan kain bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Katakanlah kepada kawal-kawal kain bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kain juga. Katakanlah bahwa hati kain ini tenang, agar tidak lagi golak kepada setan atau hantu.
Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat di surga bagi kait yang sudah benar-benar percaya. Beritahukan kepada semua uyak bahwa ada tempat di surga bagi uyak yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sebaiknya ada tempat hukum bagi siap yang menolak Tuhan Yesus. Beritahukan bahwa Yesus hendak melepaskan semua uyak agar tidak dihukum di neraka. Hendak kalian bersaksi akan Tuhan Yesus. Renungkan hal niin baik-baik agar ambil keputusan yang tepat.